Oke, welcome back to my channel sahabat semua. Kembali bersama Traver Online SGT. Kembali sahabat semua, saya ajak untuk menemani saya bermacet-macet ria ketika saya pulang beraktivitas. Sedikit saya akan membahas kembali tentang masalah Maxim ya, dan taksi online pada umumnya. Oke sahabat semua, tema kali ini adalah bagaimana caranya akun Maxim kita supaya cepat dapat orderan alias gacor. Oke, ada 4 trik ya yang biasa saya lakukan dan pernah saya lakukan setelah beberapa kali mengalami sesuatu hal, dan ini saya amati dan saya jalankan 4 tips dan hasilnya alhamdulillah lebih jauh berbeda dengan sewaktu saya belum menjalankan ini. Oke, sambil jalan, sambil kita bahas tentang 4 tips yang pernah saya jalani dan hasilnya cukup memuaskan. Oke. Oke sahabat semua, seperti halnya sahabat ketahui bahwa persaingan platform dunia taksi online di Indonesia itu semakin ketat dan semakin banyak penyedia jasa layanan taksi online. Salah satunya adalah Maxim ya. Maxim, kenapa saya membahas Maxim? Karena saya sendiri adalah seorang driver Maxim ya. Jadi saya membahas di tempat dimana saya melakukan aktivitas sebagai seorang driver Maxim. Oke, di dalam dunia layanan taksi online yang semakin ketat ini, kita sebagai driver harus semakin pintar ya, semakin pandai dalam mencari tips-tips atau trik-trik supaya kita selalu bisa mendapatkan orderan. Ya, tentunya segala sesuatu yang terjadi selama ini adalah sebagai bahan untuk masukan khususnya buat kita sendiri agar bisa menciptakan sesuatu ataupun mencari inovasi-inovasi terbaru dalam mengambil langkah untuk supaya kita bisa mengejar ataupun mendapatkan banyak orderan. Untuk itu, saya akan berbagi kepada sahabat semuanya. Selama ini saya sudah mempraktekkan dan melakukannya. Yang pertama adalah, tips pertama, agar supaya akun Maxim kita bisa gacor dan cepat mendapatkan orderan. Yang pertama, pastikan bahwa kita menggunakan jaringan internet yang betul-betul prima dan bagus. Dalam artian, layanannya betul-betul bagus, tidak lelet, gitu loh. Di Indonesia udah berbagai macam provider yang ada. Nah, khususnya kalau saya ya di sini itu menggunakan 2 ya. Dikarenakan apa? Sebagai bentuk jaga-jaga ya. Kalau ya salah satunya itu ada kendala ataupun gangguan, maka saya akan menggunakan penggantinya yang satu gitu. Kalau bisa seperti itu. Jadi saya mengambil 2 provider yang paling bagus untuk jaringan internetnya. Kemudian saya pasang di satu seluler sebagai satunya sebagai yang utama dan satunya sebagai cadangan, ya kan? Karena namanya juga jaringan, kadang-kadang dalam situasi dan kondisi yang berbeda akan mungkin akan terjadi beberapa gangguan. Nah, untuk mengantisipasi itu kita menggunakan 2 ya, dan pastikan itu yang terbaik gitu, jaringannya yang terbagus lah. Jadi supaya kerja daripada seluler kita ini maksimal untuk bisa menyaut dan menangkap orderan-orderan yang ada. Oke, selanjutnya untuk yang kedua, yang saya lakukan adalah di waktu sebelum saya menggunakan seluler yang ini, itu sering lelet ya. Jadi
daya tangkapnya GPS itu kayaknya kurang maksimal ya. Jadi akhirnya saya berkesimpulan ini harus ganti ini gitu. Jadi saya melakukan pergantian gadget saya atau seluler saya dengan yang berspesifikasi tinggi. Nah, jadi carilah gadget ataupun seluler yang spesifikasinya tinggi ya. Karena kan maksudnya supaya apa? Supaya mudah untuk menangkap GPS gitu. Karena dengan seluler yang bagus, spesifikasinya tinggi, maka juga ini berpengaruh terhadap semua orderan yang akan masuk. Waktu dulu sebelum yang ini saya menggunakan RAM itu RAM 2. Jadi saya lihat kok lelet banget, akhirnya saya menggantinya dengan RAM 8. Itu cukup banyak perbedaannya. Jadi sedikit agak satset gitu loh, cepat mendapatkan orderan daripada kita menggunakan RAM 2 yang kayaknya memang sedikit lelet ya. Dan karena kan terbatas ketika memorinya itu RAM-nya kecil juga tidak kuat untuk menampung beberapa daripada aplikasi dan lain-lain sebagainya ya. Jadi pastikan bahwa kita menggunakan gadget atau seluler yang spesifikasinya tinggi. Oke, yang selanjutnya yang ketiga adalah latih akun kita dan biasakan aktifkan pada jam-jam sibuk ya. Jam-jam sibuk itu meliputi pagi dan sore hari lah. Kalau pagi ya pada umumnya orang-orang pas berangkat kantor, kemudian berangkat ke sekolah atau berangkat ke tempat-tempat kerja ataupun berangkat ke suatu tujuan, misalnya ke terminal, ke rumah sakit dan sebagainya. Jadi kita pahami bahwa jam-jam sibuk itu biasanya di kota kita itu pada jam-jam berapa gitu. Kalau di Kutim di sini yang sering saya amati bahwa jam sibuk itu pagi hari biasanya jam-jam setengah 7 sampai setengah 9 itu jam sibuk pagi. Kemudian sore pas pulangan teman-teman dari pekerja itu di antara jam-jam 5 ya sampai setengah 8 malam itu cukup lumayan ramai dan padat gitu. Itu. Jadi biasakan akun kita dilatih untuk aktif di jam-jam sibuk. Kemudian yang terakhir adalah biasakan kita melatih akun kita. Dalam melatih akun kita, biasanya kita kalau bisa berbeda dengan yang lain ya. Ketika jam-jam teman-teman kita yang lain istirahat, kita coba untuk aktif ya. Misalnya malam hari, teman-teman udah istirahat, pulang kita coba aktif. Kemudian saat situasi hujan, kita aktifkan. Terutama autonya ya, kita aktifkan saja. Berapapun yang masuk itu untuk melatih akun kita supaya terbiasa ada orderan masuk dan kemudian banyak histori tersimpan di situ bahwa kita sering mengambil orderan dari berbagai macam arah gitu. Karena kan biasanya yang ramai itu di saat-saat seperti itu, momen hujan, kadang kan ada driver yang memang malas untuk keluar karena hujan. Nah, kita manfaatkan itu di momen-momen seperti itu, latih akun kita supaya terbiasa dengan banyak orderan. Hujan, kemudian malam hari yang situasi agak sepi, yang orang lain nggak turun, kita coba untuk turun. Nah, itu ya sahabat semua, hal yang udah pernah saya lakukan dan saya coba, dan saya kira pengaruhnya juga lumayan banyak ya dari tadi. Karena kenapa? Karena saya sendiri menariknya itu sebenarnya jarang-jarang ketika libur daripada bekerja saja. Nah, tapi ketika saya turun, ya, saya total dan berusaha untuk turun itu mengambil yang seperti tadi itu. Di jam-jam yang memang kadang-kadang orang istirahat, saya keluar turun, melipir ke sana kemari. Nah, itulah diantaranya sedikit hal-hal yang bisa saya bagi kepada teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini bisa membuka gambaran lah ya bagaimana trik-trik sahabat semua. Walaupun tidak semua melakukan ini, tapi minimal ada tambahan. Mungkin barangkali ada ide-ide yang lain bisa digabungkan dengan ide-ide sahabat semuanya, supaya tujuan kita kan
untuk mencari orderan dan mencari uang lah dari Maxim ini, supaya ketika kita berjalan, kita keluar itu tidak sia-sia dan nihil, tidak mendapatkan apa-apa. Minimal imbang, kita bisa sesuai jeripayah kita dengan mengeluarkan tenaga dan mengeluarkan bahan bakar, minimal bisa kembali dan mendapatkan lebih untuk keperluan keluarga. Oke, sahabat semua, kembali saya udah mendekati di area rumah, dan kiranya sampai di sini perjumpaan kita di ngobrol-ngobrol sore, menemani saya pulang bermacet ria setelah pulang beraktivitas. Oke sahabat semua, sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita.